Bu Yuni tanya ada nggak yang nggak datang hari ini? Hadir semua? Ya, bagus ya, semuanya hadir. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kita mulai, are you ready? A, B, D. Ayo. Hari ini kita kembali lagi pembelajaran tentang apa? Coding. Masih ingat pembelajaran yang minggu lalu tentang berpikir? Siapa yang tahu berpikir komputasional itu apa? Apa Nada? Berpikir kritis, sistematis, dan logis. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nada. Kita kasih tepuk tangan. Kita berpikir komputasional itu ada 4. Apa saja? Yang pertama? Dekomposisi. Iya, dekomposisi. Kedua? Pengenalan pola. Ketiga? Abstraksi dan tempat. Baik, itu pembelajaran kita yang minggu lalu. Sekarang kita belajar tentang KA atau chat. Siapa di sini yang sudah terbiasa main HP? Udah? Pernah nggak menggunakan HP untuk bertanya sesuatu? Apa contohnya? Nanyakan PR. Iya, betul. Jujur ya. Nanyakan PR pakai apa? Nanya PR? Hah? Pakai Dola? Google? Google? Ya, Dola semua. Kira-kira yang menjawab itu siapa? Iya, tepuk tangan dulu. Jadi anak ibu udah nyambung ini ya. Oke. Jadi semua itu dijawab oleh AI itu apa? Kok pinter kali ya? Nah, namanya kecerdasan artifisial. Kalau bahasa Inggrisnya itu artificial intelligence, AI. Jadi AI itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial atau kita singkat KA. Apa? Kalau bahasa Inggrisnya jadi paham ya, KA sama AI itu sama. Nah, ibu menambah wawasan tentang teknologi. Ya, yang kedua, apa lagi? Meningkatkan literasi digital. Ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian apa lagi? Anak-anak ibu dalam menyelesaikan masalah itu cepat terselesaikan. Jadi AI ini membantu kita supaya lebih cepat aja kerjanya. Nah, kita bisa minta tolong dong, buatkan saya gambar tentang poster menjaga kebersihan lingkungan. Coba lihat, bagus nggak gambarnya? Kira-kira lama nggak bikinnya ini? Kalau kita melukis sendiri, lama nggak? Gambar. Nah, sekarang AI mempermudah pekerjaan kita. Tinggal masukkan aja maunya apa. Lihat, dapat kan? Temanya menjaga kebersihan lingkungan. Buang sampah pada tempatnya. Ada gambar anak perempuannya, laki-laki, ada tong sampah. Ya, kemudian ada instruksinya. Ayo peduli lingkungan. Ada ajakan-ajakannya. Ya, kata-kata ajakan seruan. Nah, gampang ya? Nanti tugasnya seperti itu. Bu Yuni harapkan anak-anaknya bisa. Boleh apapun. Tapi yang positif ya, nah gambarnya boleh ini. Jadi AI itu membantu pekerjaan kita agar cepat selesai. Tadi udah banyak contoh AI ya. Tadi udah disebutkan ada ChatGPT, ada Dola, apa lagi? YouTube ya, yang suka main YouTube. Nah, pernah nggak anak ibu nonton YouTube, begitu buka YouTube, itu kok videonya yang sering ditonton gitu? Ya kan? Marsha kalau nengok YouTube sering lihat apa? Gimana? Senam? Nah, berarti nanti begitu keluar dibukanya YouTube, yang keluar tuh senam gitu, ada gitu. Ada yang suka main Roblox. Nah, misalnya video Roblox, pasti nanti yang keluar itu Roblox. Nah, itu kerja sistem dari AI. Dia membaca kita apa yang sering kita lihat. Dia akan merekomendasikan tontonan yang sering kita lihat. Sama kayak Reels, Instagram, kalau sering buka itu, itulah yang keluar. Oke, kamu itu diharapkan akan mampu untuk apa? Mengenal tentang apa itu KA. Kemudian ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa saja contohnya? Kemudian apa manfaat KA dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti juga kegiatannya kita akan ada kegiatan individu, tugasnya. Kemudian ada juga tugas kelompok dan nanti ada mengamati atau observasi. Sudah? Siap mau belajar? Ya. Oke, ready guys? Coba lihat. Apa itu? Ya, apa itu kecerdasan artifisial? Kira-kira apa tadi? Kalian bisa jawab? Hai teman-teman kelas 5. Siap bertemu dengan teknologi super canggih yang bisa berpikir seperti kita? Kita akan membahas kecerdasan artifisial atau disingkat KA.
Kedengarannya keren ya. Bayangkan robot mainanmu tidak hanya bergerak, tapi juga bisa belajar dan mengambil keputusan sendiri. Nah, itulah dia kecerdasan artifisial. Teknologi cerdas yang ditanamkan pada komputer. Hebat. KA adalah program komputer yang meniru kemampuan berpikir cerdas yang dimiliki manusia loh. Seperti apa contohnya? Apakah itu seperti saat kita memilih makanan di kantin sekolah? Ya. Contoh mudahnya adalah saat kamu menonton YouTube di rumah, sering kan lihat video kucing? Tentu saja, setelah itu YouTube merekomendasikan video kucing lainnya. Itu sistem KA ya? Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, ini salah satu contoh video dari KA. Seperti yang dijelaskan oleh animasi tadi, KA itu adalah teknologi yang membuat komputer dapat berpikir sendiri. Ya, dia berpikir seperti manusia. Manusia itu mau apa? Misalnya kamu pergi ke kantin, mau beli jajan. Kamu kan bebas mau memilih yang manapun kan? Apa ada yang menyuruh-nyuruhmu harus ini harus itu? Kan tidak. Kamu bisa memutuskan memberikan keputusan sendiri tanpa ada intervensi dari orang lain. Sama seperti Kak ada ini membuka kunci layar handphonenya menggunakan coba pakai wajah. Kira-kira kalau wajah Bu Yuni bisa kebuka nggak itu handphonenya? Nah, kenapa? Jadi kenapa tidak bisa Bu? Tapi itu kan smartphone kan AI kan jago. Nah AI itu bekerja sesuai dengan data yang dimasukkan. Ya, jadi handphone ada itu hanya bisa dibuka layarnya menggunakan wajahnya, karena wajahnya yang sudah dimasukkan datanya ke situ. Kenapa wajah Bu Yuni nggak bisa? Karena wajah Bu Yuni nggak ada datanya di dalam situ. Paham ya? Selain dari penggunaan wajah, ya, apalagi? Sidik jari. Ada yang menggunakan sidik jari? Ada. Coba, kakak. Buat satu pertanyaan yang sering kamu tanyakan aja ke boleh GPT, boleh Google. Pernah menggunakan Google Map? Cerdas dan non cerdas. Oke, masih ingat tadi videonya? Mesin cerdas itu apa? Mesin teknologi yang dapat bekerja sendiri tanpa diperintah. Dia bisa bekerja sendiri. Contoh Google Assistant. Hanya apa? Kita bisa bertanya, Hai Google, apa ya materi pelajaran hari ini? Jadi anak ibu nggak ada lagi yang ketinggalan buku. Roster saya apa ya? Dimasukkan ke situ datanya. Jadi nanti dia mengingatkan, ada alarm. Ya, itu mesin cerdas. Jadi ini minta semuanya bikin poster kayak tadi. Boleh temanya apapun. Nanti buat satu promnya, Bu Yuni minta gambarnya dikirim. Bisa ya? Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk mesin non cerdas. Nah, kalau tadi mesin cerdas, dia dapat bekerja sendiri. Nah, beda dengan mesin non cerdas. Contohnya apa ini? Kipas angin. Bisa nggak dia nyala? Kipas nyala dong. Bisa nggak? Harus diapain? Dicolokin dulu. Ya. Nah, terus dicolokin, kan dia nggak bisa langsung hidup tuh. Harus kita pencet tombol on off-nya kalau ada on off. Kemudian ada ini angka. Kita putar, baru dia menyala. Ya kan nih. Selain kipas angin, coba sebutkan mesin non cerdas lainnya. Kalkulator. Sepeda. Mesin cuci. Kalkulator itu dia harus dipencet-pencet dulu kan. Bisa nggak kita suruh dia ngitung sendiri? Tapi ini adalah contoh benda yang non cerdas. Artinya perlu kita menggerakkan baru dia bisa jalan.
dulu, kita pencet dulu tombol on off-nya. Manfaat KA itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, membantu belajar, dan mempermudah komunikasi, membantu mencari informasi. Nah, anak ibu nyasar nih, kan? Nggak tahu kemana ini ya mau nyari rumah Bu Yuni misalnya, ya. Disimpang cari di Google Map, ya kan, di Map ada sekarang. Kan gitu sekarang kan. Siapa mamanya yang sering belanja online? Pakai keranjang yang oranye atau yang hijau? Oren. Sering nggak tukang paketnya datang? Sering. Nah, itu tukang paketnya kok tahu rumah mamanya? Iya, pakai map. Jadi ada data mapnya. Oh, rumahnya di sini, sebelah ini, sebelah itu. Nanti depannya ada ini gitu. Lanjut, membuat pekerjaan lebih cepat. Kayak Bu Yuni tadi, bikin gambar poster. Cepat nggak itu? Coba bayangin kalau Bu Yuni gambar sendiri, buat sketsa sendiri, mewarnai sendiri. Berapa lama itu jamnya? 2 hari, kata si Dika. Iya, itu pun nggak selesai ya, Dika. Kemudian memberi hiburan. Siapa yang suka nonton YouTube? Dengerin musik, Spotify. Oke, sering ya? Terhibur ya, main game. Game apa yang sering dimainkan? Roblox. Ibu, sekarang perkembangan teknologi itu semakin canggih ya. Pesan ibu, tetap hati-hati dalam penggunaannya. Jangan sampai kebablasan. Oke, nah, pertanyaan. Kak, apa yang sering kamu gunakan setiap hari? AI, Dola, ChatGPT, Gemini. Oke, pertanyaan, kuis. Apa itu Kak? Boneka, teknologi pintar, game atau buku? Kak? Ya, kalau ada yang bertanya apa itu Kak? Kak, itu teknologi pintar, ya. Dia bisa bekerja sendiri tanpa harus diperintah, tanpa harus kita yang bekerja. Nah, ini coba sebutkan satu benda yang cerdas. Mobil otonom Tesla. Yang non cerdas? Anak ibu sudah bisa membedakan mana mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, kita mau ambil kesimpulan. Anak ibu, apa itu kecerdasan artifisial? Adalah komputer bisa berpikir seperti manusia. Jadi cara kerja komputer itu, nah, cara kerja AI itu seperti cara kerja manusia. Dia mencontoh cara kerja kita. Dia bisa berpikir sendiri, bisa memutuskan apa masalah sendiri, ya. Nah, ibu kenali AI, kuasai masa depan. Coba yang mau bertanya, Kenapa AI itu ada? nah, kenapa AI itu ada? Coba siapa yang mau jawab? Karena apa? Diciptakan. Teknologi kan sudah Bu Yuni bilang semakin canggih, ya. Kebutuhan manusia juga semakin banyak. Pendidikan informasi juga berkembang dengan pesat. Nah, AI ini diciptakan salah satunya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Seperti buat poster, kan nggak perlu lama-lama. Itu AI itu diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, kira walaupun begitu, sepintar-pintarnya AI, tapi AI itu tidak punya perasaan loh. Dia tidak bisa merasakan perasaan kita. Dia hanya sistem data komputer yang dimasukkan, diprogram, namun tidak punya perasaan. Tetap manusia itu diperlukan, ya. Coba sebutkan satu macam AI. Google. Ayo. YouTube. Gemini. Google Maps. Siri. Lola. Oke. ChatGPT. YouTube. Spotify. Untuk dengarkan musik, lagu. Lihat Bu Yuni, bijak-bijaklah menggunakan AI dengan baik. Jangan dilihat yang tidak pantas kamu lihat, ya. Karena begitu kamu lihat, dia akan terus keluar. AI itu sangat banyak dampak positifnya kalau kita menggunakannya dengan bijak. Salah satunya membantu kita belajar. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru nggak? Senang nggak belajarnya? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah etika kecerdasan artifisial. Jadi bagaimana kamu menggunakan AI ini dengan baik. Jadi ada etika-etika yang harus kita pelajari, ya. Minggu depan kita akan belajar itu. Jadi Ibu harap tetap semangat, jangan lupa tugasnya tadi nanti kumpulkan sama Ibu, buat satu contoh poster atau apapun itu, kirim ke WA Bu Yuni. Bisa? Bisa. Semangat!